Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memang Kegiatan membuat kesepakatan kelas yang akan ditempel dalam media sudah disiapkan. Proses menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. hasil kesepakatan kelas 6 Potensi sudah mulai ditempelkan di media yang sudah disiapkan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, Silakan ditempel ya jalin kolaborasi. masing-masing Belajar buat bergerak kesepakatan yang disepakati berbagi bersama. untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Untuk yang lain dalam proses penulisan Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa anta assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Bapak 2009 kata saudara guru yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru ini dalam kegiatan yaitu aksi nyata dalam guru penggerak yang dilaksanakan pembahasan terhadap guru-guru terhadap materi budaya positif. Tanpa perpanjang tadi materi saya lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ibu Guru yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ini merupakan kegiatan pembahasan aksi nyata yang dijalani oleh saya sebagai calon guru penggerak Kabupaten Sarawangun. Alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah memasuki modul 2. Untuk itu saya berharap untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini untuk bersama-sama belajar agar meningkatkan kompetensi baik di diri sendiri maupun orang lain dan juga dapat berubah pada peserta didik yang ada di sini. Untuk sebagai pembuka, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kami minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan pengarahan terhadap kegiatan yang dilakukan pada hari ini. Pada guru yang kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Ketua SD 9 yang hadir pada saat ini. Dan ini juga terima kasih kepada Pak Pemimpin ya telah dapat mengundang kita dalam kegiatan yaitu guru penggerak di SD 69 Sumedang. Marilah kegiatan ini kita ikuti bersama sambil kita mempelajari apa-apa yang telah dilakukan oleh Pak Pipin ya sebagai guru penggerak. Mari kita mencontohi kegiatan-kegiatan ini. Ini adalah kegiatan yang sangat positif bagi kita sebagai tenaga pendidik, terutama ya untuk anak-anak kita. Dengan kegiatan ini mudah-mudahan ya kita ada perubahan-perubahan untuk anak. Ini ya saya sangat mendukung sekali kegiatan ini ya, dan telah dilaksanakan oleh
Pak Pripin, ya, salah satu personel SD 69 ini. Yang mana ya tidak semua guru yang boleh ikut ya. Alhamdulillah di kita di Kecamatan Cikut itu kan hanya beberapa orang guru untuk tahapkan pertama untuk diperlukan ikutnya. Jadi masih ada ya, kalau tidak salah itu masih ada untuk pendaftaran untuk guru penggerak untuk tahap yang berikutnya itu. Kalau tidak salah kita bulan September ini. Mari ya Bapak Ibu ya yang masih muda-muda ini, mari ya kegiatan ini ya kita sambut ya. Kita ingin berubah karena ya masih sangat masih bisa semua ya, usianya masih muda. Nah itu mungkin saya sangat mendukung kegiatan ini ya. Kegiatan ini kan dilaksanakan pada bukan jam kerja ya. Itu di waktu siang hari. Mari ya Bapak Ibu guru ya, tidak tergantung harus pegawai negeri ya, yang honor yang kontrak ya juga bisa ya. Ada sangat positif sekali kegiatan ini, perubahan ya. Saya itulah yang dapat saya sampaikan ya. Lebih kurang saya mohon maaf ya, mungkin hari ini kita laksanakan ya. Mungkin ada kata yang kurang menyenangkan hati dari Bapak Ibu guru ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan resmi kegiatan ini saya buka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan pengarahan kepada kita semuanya. Untuk itu saya ingin mengundi Bapak Ibu untuk memberikan materi tentang budaya positif. Bapak Ibu, kami mohon untuk mengisi data dapur kegiatan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya akan mengungkapkan tentang kegiatan aksi nyata dalam guru penggerak di SD 69 Sumedang oleh saya sendiri. Ini adalah kurikulum budaya atau fungsi budaya. Budaya positifnya yaitu selalu belajar untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan bola saksi. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti mendapatkan ilmu bagi kita semua. Kemudian budaya positif yang kita bahas pada hari ini, yang pertama pada pembahasannya itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian teori, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ada 6 topik yang kita akan bahas pada hari ini. Kita masuk ke dalam topik pertama, yaitu pembahasan tentang disiplin dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, sebelum masuk ke kebijakan universal, kita harus mengetahui dulu tentang makna kata disiplin. Jadi, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato dari Yunani. Disiplin dari diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita sekarang, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sudah bergeser makna kata disiplin. Jadi bukan dari diri sendiri, melainkan dari orang lain. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dari kontrol yang sebenarnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Kita masuk ke berikutnya, ini adalah suatu ilusi paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah paradigma dari kontrol terhadap ilusi kontrol. Kemudian kita masuk kepada nilai-nilai kebijakan universal. Kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik adalah motivasi dalam diri akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sekarang dengan istilah profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka sangat ditekankan, yaitu terdapat 6 elemen dasar. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, yaitu harus mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang terakhir, bergotong royong. Selanjutnya kita masuk dalam teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, perhatikan di depan, apakah Anda yakin dan setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tak, Bu? Ada yang menjawab setuju, ada yang geleng kepala. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ada setuju, ada yang tidak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ada setuju, ada yang tidak. Kita belajar ke tahap selanjutnya. Jadi teori motivasi perilaku manusia ada 2 macam. Yang pertama, motivasi eksternal, itu dari luar. Yang kedua adalah motivasi internal. Ini adalah contoh motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya?
pasti mendapat hukuman kalau tidak melaksanakannya. Kemudian motivasi eksternal untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, jadi motivasi eksternal yang pertama menghindari hukuman, yang kedua agar mendapat imbalan. Sementara motivasi internal itu tujuan disiplin positif itu untuk menghargai diri sendiri, disiplin kontrol diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi harapannya adalah yang motivasi internal atau intrinsik. Kalau motivasi eksternal ini pasti dari luar, dari orang lain. Itu apabila melakukannya dapat imbalan, kalau tidak melakukannya mendapatkan hukuman. Kita lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Yang mengumpulkan tugas dari tugas hari pertama nilainya ditambah 10. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Yang ranking 1 diberi penghargaan, lainnya dihukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak yang mengerjakan soal diberi imbalan, lebih banyak kesalahan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika berhenti merokok akan diberikan motor. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Di kelas akan timbul kecemasan, kecemburuan. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Hasil karya tulisan yang dibayar lebih jelek. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Guru jika bekerja karena gaji akan tidak kreatif. Itu contohnya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Anak yang biasa diberi hadiah tidak akan melakukan sesuatu tanpa hadiah. Itu kalau sudah tertanam motivasi eksternal dan internal. Jadi harapan kita untuk anak-anak dapat dikembangkan motivasi internalnya. Kemudian berikutnya ini tindakan guru. Masuk dalam hukuman atau konsekuensi. Yang pertama contohnya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu 100 kali. Zaman dulu pernah, kalau saya masih kecil ingat, kalau nakal anak disuruh mencatat 1 lembar buku dengan kalimat yang sama. Itu merupakan sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari sekolah. Itu merupakan hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu merupakan hukuman. Kemudian konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu salah satu contoh konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu merupakan hukuman. Jadi hukuman dan konsekuensi itu terdapat perbedaan. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini merupakan pembelajaran tentang restitusi. Ciri restitusi ada 9. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. 3 tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat
ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tabel identitas gagal dan identitas sukses. Perbandingan identitas gagal itu adalah hukuman. Kalau identitas sukses disiplin itu konsekuensi, dan yang paling bagus adalah restitusi. Jadi kita bisa melihat tabelnya ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Contoh lagi yang berikutnya, perilaku pasif agresif meningkat kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalah dapat terpecahkan. Ini perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu harus dimiliki oleh setiap murid. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dalam kutipan dari Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Jadi merdeka itu harus bisa terlepas dari perintah orang lain, tapi cakap dalam memerintah diri dan diri sendiri dari dalam diri sendiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini lingkaran budaya positif. Yang pertama harus membuat peraturan dalam kelas. Peraturan itu harus menjadi keyakinan kelas. Artinya guru dan murid meyakini peraturan itu dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan motivasi dalam diri murid dan guru. Harus yakin. Kemudian setelah murid itu mempunyai keyakinan dalam kelas, dalam lingkungan sekolah itu akan terjadi lingkungan yang positif. Selanjutnya lingkungan yang positif akan menjadi kebiasaan positif dan menjadi budaya positif di sekolah. Jadi dimulai dari yang terkecil adalah keyakinan dalam kelas terhadap peraturan kelas yang sudah ada. Yang mana merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Ini ada contoh kesepakatan kelas TK. Ini ada kesepakatan kelas A, B, C. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Contoh kesepakatan kelas ini dapat dikembangkan sesuai dengan kesepakatan kelas yang dibuat antara guru dan murid di dalam kelas. Ini contohnya peraturan dan keyakinan kelas, ada perbedaan. Ini peraturan, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu harus ditanamkan sifat tanggung jawab. Kemudian contoh dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang harus dibangun dan disepakati adalah menghormati orang lain. Kalau sudah menghormati orang lain, berarti pasti tidak akan mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan kelas. Keyakinan kelas yang harus dibangun adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan.
Keyakinan kelas yang harus dibangun itu adalah keselamatan, menghormati orang lain, dan seterusnya itu adalah merupakan contoh peraturan dan keyakinan kelas yang harus kita ajarkan, kita sepakati terhadap murid-murid kita yang ada dalam kelas kita. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Tentunya setiap manusia punya kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Yang pertama adalah bertahan hidup. Semua manusia itu pasti akan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Baik manusia dewasa maupun manusia yang belum dewasa, artinya murid-murid anak-anak kita, itu pasti semua manusia mempunyai kebutuhan dasar ini yang harus diberikan ataupun harus diterima oleh mereka. Untuk itu dalam kebutuhan dasar ini, baik itu di rumah maupun di sekolah dan di kelas, itu harus dipenuhi dengan cara dan strategi yang dikembangkan oleh guru masing-masing. Kemudian ini posisi kontrol yang kita bahas. Nah, ini contohnya. Dengan posisi kontrol guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi yang mengatakan posisi kontrolnya adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi baik Bapak Ibu. Itu posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kita bahas selanjutnya. Ini posisi kontrol. Ada posisi kontrol identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, dan identitas berhasil, kontrol dari dalam diri sendiri. Ini motivasi. Guru berbuat. Contohnya, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu merupakan identitas gagal seorang guru sebagai penghukum. Kalau sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata dari sebagai seorang penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu sebagai penghukum. Kalau sebagai orang merasa bersalah, contohnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, sebagai orang yang membuat murid merasa bersalah. Posisi temannya, ayolah lakukan demi itu. Posisi teman tahu apa peraturannya. Kemudian kalau posisi manajer, apa yang kita yakini, kesepakatan kelas apa kita. Nah, jadi memperbaiki masalah, bagaimana bermasalah itu posisi manajer. Jadi yang diharapkan seorang guru itu harus masuk dalam posisi kontrol, itu manajer. Itu yang paling baik. Jadi kalau kita masih di posisi penghukum, kita harus beralih ke posisi paling tidak teman atau pemantau, agar ini murid merasa kontrol dirinya dari luar. Jadi bisa berhasil atas motivasi eksternalnya. Kalau sudah posisi kontrol manajer ini lebih baik lagi, ini paling bagus. Ini bergerak antar terus. Selanjutnya, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan segitiga. Ini ada 3 sisi. Yang bawah itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Ini posisi sebelah kiri, memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian segitiga sisi sebelah kanan,
menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Penjelasan lebih lanjutnya, ini contoh menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu menstabilkan identitas. Guru berkata, contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian yang berikutnya, validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need ataupun kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah membuat basic needs, apakah itu power, kekuatan, freedom, love, and belonging, and food and survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok lagi? Itu merupakan contoh-contoh validasi kebutuhan dalam segitiga restitusi. Kemudian segitiga restitusi yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Kesepakatan kelas apa yang sudah kita bangun? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Betul. Jadi disiplin positif ini sudah dalam bagiannya, sudah dalam rangkuman. Jadi direct control itu ada 5 posisi kontrol: guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kemudian segitiga restitusi ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Kebutuhan dasar manusia ada 5: penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Kemudian sudah selesai Bapak Ibu pemaparan yang saya berikan. Untuk itu kalau yang ingin bertanya atau yang masih mengganjal, silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan tentang kegiatan budaya positif ini, kami persilakan. Prof itu ada? Ditanyakan? Sudah Bu Ajeng? Ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang pemaparan tentang budaya positif? Silakan Bu. Tadi kan ada hukuman ya, ada kalau misalnya ada anak yang dihukum misalnya membuat sapu, itu termasuk hukuman apa itu? Hukuman fisik bukan? Ya, kita lihat untuk tentang hukuman. Hukuman sesuatu yang menyakiti anak. Jadi hukuman itu ada macam, hukuman
psikis itu dengan omongan dan hukuman dengan fisik. Jadi kalau tadi hukuman, kalau kamu melanggar peraturan, kamu kena hukum dengan cara membuat satu tadi ya, contohnya ya. Jadi kalau kita lihat dari hal ini masuk ke dalam hukuman fisik. Artinya dengan anak melanggar peraturan tersebut, anak tersebut diberikan hukuman berupa membuat sapu. Jadi pasti dalam diri anak itu dia pasti akan menolak ada capek buat sapu contohnya kan. Karena hukuman itu tidak sesuai dengan hatinya. Jadi diharapkan untuk hukuman atau penghargaan itu kita kurangi, namun tidak harus semuanya kita hilangkan. Karena apa? Karena pada posisi sekarang hukuman memang kadang diperlukan, masih diperlukan. Tapi diharapkan hukuman itu agar dikurangi, karena dampak panjangnya akan menimbulkan sikap dendam terhadap anak itu. Jadi sikap dendamnya akan keluar kalau hukuman. Jadi hukuman itu juga sifatnya sementara, karena ada yang ditakuti. Diharapkan untuk anak itu tidak tumbuhkan motivasi intrinsik ataupun motivasi yang keluar dari dalam diri mereka sendiri melalui apa? Melalui tadi membuat keyakinan kelas secara bersama-sama yang disepakati bersama. Setelah dilakukan kesepakatan kelas, itu nanti anak akan tumbuh motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Itu memang berlaku kalau dari anak kelas 1 itu hal-hal yang dasar supaya mereka paham konsepnya. Kemudian kalau anak-anak kelas 6, kelas 5 kelas tinggi itu bisa mereka menelaah kesepakatan kelas yang telah dibuatnya. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Beni. Selanjutnya ada Bapak Ibu yang lain. Silakan Bu. Ini Pak, masalah masih hukuman ya Pak ya. Kadang saya kan tuh secara spontanitas mengatakan bahwa anak nggak membuat tugas, saya hukum untuk membaca, misalnya membaca surat Al-Ikhlas 10 kali gitu. Itu termasuk hukuman yang seperti apa? Terima kasih. Jadi kalau anak yang Kan saya kasih PR tidak mengerjakan, nah terus saat itu saya ngomong yang tidak buat PR maju ke depan membacakan surat Al-Ikhlas 10 kali gitu. Itu apa itu termasuk hukuman apa itu termasuk apa namanya restitusi. Nah, jadi kalau kita restitusi itu harus ditanyakan penyebabnya dulu. Penyebabnya ditanyakan, kemudian mengapa kamu tidak mengerjakan tugas, kemudian kesepakatan kelas yang sudah dibangun itu seperti apa, kemudian langkah tindak lanjutnya itu kamu seperti apa terhadap tugas tersebut. Jadi itu lebih baik ditanyakan, menstabilkan identitas dulu, menanyakan keyakinan dan memvalidasi tindakan selanjutnya. Kalau anak itu tanpa kita validasi tindakan itu mengapa mereka tidak mengerjakan tugas, itu pasti kan ada tadi yang kita sudah dijelaskan, itu motivasi anak itu bermacam-macam, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Diharapkan untuk anak itu ditumbuhkan motivasi dari dalam diri agar anak itu bertanggung jawab melalui keyakinan di kelas. Kalau anak itu tidak mengerjakan PR langsung kita memberikan hukuman, itu pasti anak itu akan timbul rasa, pertama karena takut dengan guru, kedua karena tidak mengerjakan tugas nanti akan timbul rasa dendam dalam diri anak. Memang tidak nampak dalam diri anak itu. Jadi harapannya untuk berikutnya menerapkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol guru sebagai apa? Apakah itu tadi menghukum, apakah sebagai teman,
apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum itu dalam kategori tadi sebagai identitas gagal. Karena gagal karena faktor-faktor tadi anak berakibat negatif. Kita juga posisi guru tidak masuk dalam posisi yang ideal. Jadi posisi yang ideal guru tadi adalah masuk ke dalam posisi teman, pemantau, manajer, dan terakhir manajer tadi yang paling bagus. Nah ini. Jadi kalau penghukum itu identitas gagal. Kalau teman dan pemantau ini bisa identitas berhasil atau sukses, itu motivasi eksternal, kontrol dari luar anak. Kalau motivasi sukses itu adalah posisi manajer. Jadi harapan untuk penghukum itu harus ditanyakan dulu validasinya dulu pada anak. Nanti kalau yang tidak mengerjakan apa kira-kira hukuman untuk kamu sendiri, saya gitu kan Pak. Nah, anak itu sepakat, oh ini Bu hukumannya. Jadi ketika pas waktunya ngobrol PR, ditanya, kenapa saya tidak bawa PR Bu? Kenapa? Apa alasannya? Lupa. Nah itu ya, gimana Pak? Jadi budaya positif ini memang kita harus merubah dari posisi kontrol penghukum. Kita harus merubah sedikit demi sedikit agar tercipta tadi, sepakati dulu keyakinan kelas yang sudah dibuat. Bagaimana menyepakati keyakinan kelas? Kalau di kelas tinggi bisa membuat, terus dibuat tanda tangan siswa dan guru itu supaya anak itu sepakat. Kalau kelas rendah memang agak perlu ekstra dari gurunya untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak karena mereka merupakan awal masuk, otomatis perlu pembelajaran dari guru. Harus kita tanamkan motivasi mereka, minimal motivasi posisi guru sebagai teman atau pemantau. Jangan terus-terusan jadi penghukum. Nanti kebiasaan penghukum, nanti anak itu tadi disebutkan terbiasa, kemudian tidak takut lagi. Takut kalau ada yang ditakuti. Tapi seandainya itu terjadi, kadang mereka terus. Kemudian perlu juga yang terakhir ini ya memang budaya positif ini hubungan kesadaran orang tua, Bu. Kita sebagai guru sudah maksimal di sekolah, terkadang di rumah kalau PR itu kan harus ada yang mengingatkan di rumah orang tua. Jadi kita tidak bisa memantau 24 jam anak itu di rumah. Kita bisa memantaunya di jam sekolah. Untuk itu perlu juga adanya kolaborasi kerjasama antara wali kelas dan orang tua di rumah supaya diingatkan tugas-tugasnya dan kesepakatan-kesepakatan di kelas yang sudah ada. Untuk itu kalau seandainya anak terus melakukan itu, ya memang harus perlu ada pendampingan khusus terhadap anak tersebut. Jadi pembelajaran khusus, nanti pembelajaran khusus itu karena setiap anak itu kemampuannya berbeda, daya tangkapnya berbeda, latar belakangnya berbeda, kesiapan belajar berbeda, profil anaknya berbeda. Itu ada nanti namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan melihat latar belakang anak. Latar belakangnya bermacam-macam tadi. Ada yang anak sudah siap belajar, ada yang anak belum siap belajar, ada yang karakteristik anaknya malas, ada yang karakteristiknya rajin. Nah, itu perlu ada penanganan khusus namanya pembelajaran berdiferensi. Itu mungkin kedepannya bisa kita belajar bersama tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan penanganan anak yang bermacam-macam di kelas. Karena anak itu ada yang aktif, ada yang anak yang tidak aktif, ada yang anak tidak bisa membaca, ada yang anak pintar membaca. Bagaimana penanganan terhadap siswa murid yang bermacam-macam karakternya, bermacam-macam kemampuan kognitifnya, itu pembelajaran
materi yang kita belajar nanti namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ya, untuk sekarang ini belakang kita untuk pembelajaran budaya positif melalui keyakinan kelas, mulai dari kelas kita masing-masing ke depannya agar merubah sedikit demi sedikit budaya-budaya yang belum positif menjadi budaya yang positif di sekolah dan di kelas kita. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Kemudian terakhir ini ada refleksi kegiatan kita. Mungkin siapa yang mau untuk menyampaikan refleksi Ibu Rofiko? Ini dulu ya. Jadi refleksinya pemahaman apa yang baru Anda peroleh setelah mengikuti kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arifin yang telah memberikan ilmunya sehingga kami bisa memahami apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya kalau mau diceritain Pak ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang kami alami di kelas. Mungkin kami sering menghukum anak, tapi penghukuman itu dilandasi dengan setelah itu ada kesepakatan kelas. Tuh. Contohnya saya mengajar kelas 3 itu sering sekali, itu saya tidak tahu ya Pak, apakah itu termasuk hukuman atau gimana. Yang tidak selesai menulis tidak boleh pulang, seperti itu Pak. Atau yang sudah selesai boleh pulang duluan. Nah, itu termasuk hukuman atau apa? Itu saya rasa itu seperti hukuman ya Pak ya. Karena kita hukum dia tidak boleh pulang, seperti itu. Tetapi itu sesuai dengan konsekuensi di kelas atau kesepakatan kami di kelas. Jadi mereka sudah menanamkan seperti itu. Jadi setiap menulis, mereka buru-buru menulis karena tahu dia konsekuensi tidak boleh pulang, seperti itu. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Kami paham sekarang apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ibu Lady yang sudah memberikan refleksi kegiatan pada hari ini. Selanjutnya Ibu Rofiko, kami minta refleksinya untuk kegiatan pada hari ini. Baiklah, untuk refleksi pemahaman yang kami dapat pada hari ini, alhamdulillah ini sangat bermanfaat bagi kami, teman-teman yang belum mengetahui sebelumnya tentang refleksi dan hukuman di kelas. Untuk hari ini kami sangat mendapatkan ilmu, yaitu tentang pertama kontrol atau pemahaman di kelas, terutama tentang hukuman tadi. Biasanya kami sering melakukan mungkin dengan ucapan yang kurang baik karena mungkin belum memahami jenis apa hukuman yang lebih baik untuk anak-anak di kelas. Mungkin sedikit Pak untuk kami, untuk tambahan, apakah ada trik-trik yang lebih baik lagi dalam pengontrolan anak-anak di kelas untuk menghadapi anak mungkin ada sejenis kehinaan yang kami temukan sekarang di kelas 1 Pak. Kalau bisa, kalau ada trik yang lebih bagus atau lebih baik, gimana cara untuk mengontrol salah satu anak ini, mungkin bagi kami ada sedikit masalah kendalanya, itu menghadapi anak yang sering ngamuk. Contohnya Pak, kami sering konsultasi sama Bu Sur, ini gimana caranya mau nanya sama siapa, ini pas sekali ada pakarnya, mungkin ada ilmu yang bisa kami dapati. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi refleksi yang dilakukan
disampaikan oleh Bu Robigo, sekaligus pertanyaan mengenai bagaimana cara atau trik untuk menghadapi murid yang mengalami adanya kelainan berupa sering marah-marah ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan teman-temannya. Jadi kita sama-sama belajar di sini untuk menghadapi anak tersebut yang tentunya Bapak Ibu guru ini merupakan kelas awal, otomatis kita harus mengetahui dulu, mencari tahu dulu latar belakang anak itu. Setelah mengetahui latar belakangnya mungkin di rumah seperti apa, itu nanti baru kita bisa melakukan tindakan-tindakan ataupun trik-trik untuk menghadapi anak tersebut. Jadi kita harus tahu latar belakangnya seperti apa, keluarganya seperti apa, apakah di rumah dia sering kena pukul orang tuanya, ataukah di rumah dia itu ada tekanan dari keluarganya dan sebagainya. Jadinya sering dia emosinya tidak stabil. Artinya ini anak yang dengan tingkat emosi tidak stabil. Itu setelah kita mendapatkan bahan ataupun laporan dari latar belakang anak tersebut, karena ini kelas 1, otomatis kita tidak bisa mencari tahu dari kelas sebelumnya atau kalau kelas 2, kelas 3 kita bisa mencari tahu terhadap wali kelas anak sebelumnya. Tapi ini karena anak itu baru kelas 1, otomatis kita harus mencari tahu ke sebelumnya, artinya ke orang tua bisa, ke guru kalau di sekolah TK kita tanya ke sekolah TK, ke PAUD atau kita tanya ke PAUD, sehingga kita bisa memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Namun juga dapat dilakukan yaitu dengan mengkondisikan kesiapan belajar anak, sehingga kesiapan belajar anak itu dapat terkondisikan. Untuk itu tumbuhkan motivasi. Kalau belum bisa anak itu mendapatkan motivasi internalnya, kita berikan motivasi eksternal dengan posisi kontrol kita bisa sebagai teman atau pemantau. Jangan dengan cara posisi kontrol menghukum. Nanti anak tersebut tambah tidak laku lagi psikisnya. Untuk itu tadi yang seperti kami sampaikan, cari tahu dulu latar belakangnya, kemudian setelah itu baru berikan tindakan terhadap anak tersebut bagaimana tindakannya. Jadi kita sekarang ini mau ngasih tindakan karena kita tidak tahu latar belakang anak itu seperti apa di rumahnya, di sekolah dulu seperti apa. Setelah kita tahu, nanti baru kita berikan tindakan selanjutnya. Mudah-mudahan dengan solusi bersama hal-hal yang mengenai pemecahan masalah dapat diatasi bersama-sama. Mungkin itu saja Ibu Profito ya. Mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini mendapatkan sedikit motivasi, sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Dari awal hingga akhir, bila mana penyampaian saya kurang berkenan, kurang pas, nanti kita sama-sama belajar lagi. Mungkin ini materinya saya akan share, supaya Bapak Ibu juga bisa membaca secara seksama di HP masing-masing. Pada Bapak sekolah, saya ucapkan terima kasih yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, pada ibu semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan kita dengan pahala berlipat ganda dan kegiatan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Setelah Bapak Ibu yang 9 yang telah disampaikan oleh Pak Epin jelas tentang nilai positif kepada anak kita, ya mari kita mulai sama-sama belajar ya. Pak Epin juga masih belajar ya, kita sama-sama belajar ya. Kami juga masih belajar ya, mari ya. Yang ada sedikit ini mari ya, walaupun sedikit tidak dapat ya, itu kita terapkan, kita coba. Tetapi kalau belum pernah kita cobakan ya kita tidak akan bisa. Jadi terlalu semangat dari saya sedikit ya, kita juga waktu juga sekian ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, demikian tadi acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah terlaksana dengan baik. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang ingin pulang, karena pulang, kami persilakan. Terima kasih.